seluruh rekan Dewan Guru SMA Negeri 3 Karangbaru. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara diseminasi pendidikan maupun budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya itu kata-kata sambutan dari Kepala SMA Negeri 3 Karangbaru kepada Bapak, dipersilakan dengan segala hormat. Ini nggak dipakai ya? Bu, kalau mau dipakai lebih bagus Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaramat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di ruang guru ini untuk melaksanakan suatu kegiatan nasional, bagian dari kegiatan calon guru penggerak desiminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bu Novita Sari. Selawat dan salam tak lupa selalu kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan berselawatlah kita mendapatkan syafaat. Satu kegembiraan saya hari ini, beberapa peningkatan dari rekan-rekan guru. Yang paling kita lihat apa Bapak Ibu dari peningkatan hari ini? Guru-guru penggerak kita semuanya udah pandai berpantun. Nah, itu dia. Itu salah satu budaya kita. saya nggak pandai berpantun. Makanya kalau dari masa kecil saya dulu ya banyak pantun jenaka. Ya salah satu karena saya tinggal di Lubuk Pakam, di daerah dekat Batangkuis, antara Batangkuis dan Lubuk Pakam. Yang paling familiar itu kan pantunnya, jalan-jalan ke Batangkuis, banyak rumah berbaris-baris. Nah, walaupun ini pantunnya bukan pantun yang benar. Pantun itu harus bersaja abi-abi, bukanan a gitu. Itu walaupun mati di ujung keris, nah kan seperti itu. Jadi Bu Rama juga familiar dengan pantun itu. Banyak pantun jenaka. Dan hari ini ya alhamdulillah guru-guru kita udah, salah satu peningkatan adalah kemampuan untuk membuat pantun. Ini salah satu budaya kita, salah satu yang harus, walaupun mungkin dalam bahasa Indonesia sudah tidak banyak lagi dikembangkan. Jadi kalau zaman saya sekolah, jenis-jenis sastraan itu ada pantun, ada gurindam. Apa beda pantun dan gurindam? Gurindam itu apa Pak Nanda? Apa? Gurindam. Gurindam. Syair Pak. Jadi dari 8 tadi. Syair kan? Beda lagi, syair ada lagi gitu. Jadi tapi itu pasti dipelajari ketika kita di kuliah di sastra lah, atau di bahasa. Karena kami juga dulu kan belajar yang namanya perbedaan prosa dan novel kan kayak gitu. Tapi kalau sekarang jarang orang cerita tentang prosa gitu kan, ceritanya banyak tentang novel seperti itu. Jadi kalau anak-anak pun kalau kita tanya tentang prosa dia enggak ini, karena biasanya prosa itu banyak di bawah angkatan 45. Jadi kalau dalam orang belajar sastra dulu ada angkatan Balai Pustaka,
angkatan pujangga baru. Masih ingat Pak Yudi nggak belajar itu? Nggak ada ya. Angkatan Balai Pusaka, angkatan pujangga baru, angkatan 45, angkatan 66. Oke, jadi itu ya hebatnya kami belajar di zaman dahulu seperti itu. Ya seperti yang saya sampaikan dalam 2 diseminasi yang lalu, ya mudah-mudahan ini akan mendapatkan banyak manfaatnya. Kawan-kawan tambah lebih lancar, bisa diterapkan di kelas masing-masing, diterapkan dalam pembelajaran. Kawan-kawan yang melakukan diseminasi ya lebih mantap lagi. Yang seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ya apa yang kita sampaikan, apa yang kita kuasai, ya agar menjadi itulah ciri kita sebenarnya, tidak pura-pura, jangan kita ketika diseminasi, ketika kita dalam proses pembelajaran yang kita katakan seperti ini, yang kita lakukan seperti ini, kita harus berbuat seperti ini. Tapi pada kenyataannya di lapangan berbeda. Nah, itu yang enggak. Artinya inilah proses yang harus kita jalanin. Bagaimana kita memanage sebuah kelas yang kita punya. Itu jadi mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan kawan guru penggerak ya lebih menguasai lagi. Mudah-mudahan nanti di bulan 12 atau di bulan 1 sudah selesai lah program ini. Oke, makasih banyak. Selamat menjalankan diseminasi. Mudah-mudahan kerjaan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Erik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Institut yang telah memberikan kata sambutannya. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita semua yang pendidikan guru penggerak, dan kepada rekan-rekan semuanya untuk dapat mengikuti pendidikan guru penggerak. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi akan disampaikan oleh Ibu Novitasari. Nah, sebelum disampaikan, saya akan bawakan lagi satu buah pantun. Beli bakso di Pulau Bali, dibuat usai. Jika acara diseminasi Bu Novitasari akan dimulai, mohon disimak hingga selesai. Oke, selanjutnya kepada Ibu Novitasari dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Karena moderatornya sudah banyak sekali pantun, saya nggak mau kalah, saya kasih pantun dulu ya Bapak Ibu. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatu dengan paku. Sebelum kegiatan dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 3 Karangbaru, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru SMA Negeri 3 Karangbaru. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karena rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan lagi dapat berkumpul di ruang guru yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita memperoleh syafaatnya di akhir yaumil kelak. Ya. Selamat pagi menuju siang Bapak Ibu. Pagi. Masih semangat ya Bapak Ibu. Ya, guru-guru yang berbahagia, guru-guru hebat. Nah, di sini sebelumnya saya sampaikan, saya tidak ada niat menggurui, saya tidak ada niat mengajari, karena saya tahu yang di depan saya ini guru-guru hebat. Di sini juga saya rasa pengalaman Bapak Ibu jauh lebih daripada saya. Di sini saya hanya akan memaparkan pemahaman yang saya ketahui dan pengalaman dari
penerapan pemahaman yang telah saya pelajari. Nah, saya perkenalkan dulu ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Julfi Azhana. Ini salah satu guru SMK di Lok Semawe. Nah, pengajar praktek saya ada Bapak Bukhari. Di sini Bapak ini guru SD di Aceh Tamiang. Nih, kegiatan saya Bapak Ibu di sini adalah berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan konsep tentang budaya positif. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu boleh Bapak Ibu, karena agak-agak relax kita dulu, biar relax ya. Bisa Bapak Ibu berdiri sebentar Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu sebentar kegiatannya ini ya. Oke Bu, ya Bu, bisa Bu mulai. Kakak videokan aja bisa Kak? Nanti makin cepat ini ya. Oke, nanti Maya semangat Bapak Ibu, nanti makin cepat ini Bapak Ibu. Oke, makin cepat. Udah relax loh. Sekali lagi Bapak Ibu. Ya, lebih cepat. Oke, udah? Sekali lagi? Sekali lagi lah Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya ini, ya kegiatan anak SD memang, tapi bisa kita terapkan ya Bapak Ibu di kelas. Ketika jam siang itu kita ngajar siang, itu pelajaran eksak lagi, bisalah kita ambil waktu 5 menit agar muridnya kembali. Kok kayak gini kan nggak ngantuk lagi ya Bapak Ibu ya? Habis tenca ya. Ya oke. Oke, bisa kita tarik napas dulu sebentar ini ya. Oke. Nah, ini saya tampilkan karikatur seorang tokoh. Nah, apakah ada yang mengenal Bapak yang di depan ini? Tahu orangnya, tidak? Oh, tahu tapi nggak kenal. Nah, kira-kira ada yang tahu? Bu Islamiati, kira-kira ini siapa ya, Bu? Bapak yang di depan ini karikaturnya? Tahu. Oke, betul. Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak ini adalah tokoh atau tokoh pendidikan Indonesia nasional. Kenapa? Karena Bapak ini salah satu yang pertama kali mendirikan sekolah, yaitu Taman Siswa ketika zaman penjajahan Belanda. Nah, dari pemahamannya itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu seperti ladang. Kalau di ladang pasti ada petaninya. Ada petani dan ada yang ditanam, yaitu bibitnya. Nah, ketika kita mau menanam bibit, petani itu akan menggemburkan tanahnya agar subur. Kemudian dia memberikan pupuk dan air. Kemudian memberikan pestisida agar bibitnya itu bisa tumbuh menjadi yang terbaik, maksimal gitu kan. Nah, sekolah diumpamakan seperti itu. Jadi sekolah ini adalah ladangnya, petaninya adalah kita Bapak Ibu. Kitalah yang menciptakan bagaimana sekolah ini menjadi tempat yang nyaman, aman bagi siswa kita.
Kemudian kita juga bisa menumbuh kembangkan minat atau bakat murid dan terbentuklah karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau ini saya tidak membahas profil pelajar Pancasila lagi karena saya yakin kan Bu Dewi, guru-guru sini sudah hafal apa sih isi profil pelajar Pancasila ya kan Bu? Iya. Oke, iya, Bu Dewi pasti hafal banget koordinator ya kan. Ya, oke. Tujuan kita adalah tujuan saya pribadi menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Oke, nih ada pertanyaan pemantik. Biasa kita di kelas juga melakukan pertanyaan pemantik. Apa sih tujuannya? Nanti pertanyaan pemantik ketika akhir pembelajaran kita jawab. Sudah sesuai tidak pemahaman awal kita dengan pemahaman akhir kita? Nah, pertanyaan pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Tidak ya Bu Reni ya? Tidak, oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Enggak Bu Reni, kok Pak Pohan bagaimana? Setuju tidak dengan pernyataan kedua Pak? Pribadi aja nggak apa-apa, nggak ada benar salah di sini Pak. Setuju Bapak? Oke, Pak Pohan setuju, Bu Reni nggak setuju. Nanti kita lihat di akhir, apakah ada di antara mereka yang berubah pikiran? Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, saya pun sebelum mempelajari budaya positif, saya setuju. Penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita lihat nanti Bapak Ibu, apakah benar pernyataan kita ini ya, pemahaman kita selama ini apa benar. Oke lanjut Bu. Nah dari tadi saya ngomong budaya positif. Apa sih Bu Nopi itu budaya positif? Nah budaya positif ini Bapak Ibu adalah nilai, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di konsep inti budaya positif ini banyak materinya Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya tidak akan memaparkan semuanya, saya hanya memaparkan perubahan paradigma, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, sabar Bu Mita, lanjut aja Bu Mita. Perubahan paradigma. Nah, untuk perubahan paradigma, oke next Bu. Saya mau minta tolong nih 2 orang untuk maju ke depan. Saya mau ada kegiatan lah di depan ini. Bisa? Oke Bu Suryana deh Bu, Masya Allah. Ya Bu, senang kali saya kayak gini gurunya kan. Bu Halimah, oke. Atau Mas Ewin ini? Oke, Bu Reni bisa minta tolong Bu Reni. Siapa ini berkenan ini? Pak Yudi, oke boleh Pak Yudi. Jangan salah dilayu. Oke boleh Pak Yudi minta waktunya sebentar. Nah ini kan kegiatan kita ini. Yang kok jadi salting Ibu ya, aduh. Nah. Oke. Kegiatannya ini adalah kepalan tangan. Jadi, saya mau minta Pak Yudi nanti menuliskan sebuah rahasia Bapak yang tidak diketahui kami ataupun terutama Bu Dewi di selembar kertas. Pak Yudi lah tulis rahasia Bapak apalah yang belum diketahui. Nah. Itu enggak rahasia, tahu semua kita. Atau rahasianya bulan depan nikah gitu ya kan. Nah, jadi tugas Bu Dewi di sini adalah berupaya untuk melepaskan genggaman tangan Pak Yudi agar rahasianya kita ketahui bersama. Kayak mana cara Ibu? Boleh Ibu rayu, boleh Ibu marah-marah, Ibu paksa buka tangannya, itu usaha Ibu bagaimana agar kita mengetahui rahasia Pak Yudi. Oke, bisa siap Pak Yudi? Nggak takut sama Bu Dewi kan Pak? Enggak, oke, silakan Bu.
Anak Ibu Yudi. Boleh Ibu tahu itu apa di tangan kamu? Boleh dong. Oh, boleh Pak Yudinya pakai Pak Yudinya. Nggak boleh Bu, karena ini rahasia saya loh. Oh rahasia. Iya. Kan hanya kita berdua nak. Boleh dong. Nanti Ibu tidak akan memberitahukan kepada guru yang lain. Coba boleh Ibu lihat kira-kira apa itu? Nggak boleh Bu. Ya? Boleh dong. Ya? Jangan Bu, ini Masa? rahasia. Mau. Nanti Ibu kasih permen lah. Ya? Ini Tenang aja, rahasia Ibu nggak Bu. akan kasih tahu ke guru-guru yang Saya lain. takut tersebar Bu. Aduh dingin ya, hangat. Hah? Nanti kalau misalnya anak Ibu Yudi kasih ke Ibu rahasianya apa, Ibu kasih permen nanti. Ya? Coba sini. Nggak boleh Bu, Kasih ini aja rahasia dong. saya takut tersebar nantinya Bu. Oh iya? Iya. Ini kali fokus kali Bapak Yudinya. Jadi nggak. Oke, terima kasih Pak Yudi. Saya ingin tahu pertanyaan Pak Yudi. Oke. Oke, terima kasih pada Bu Dewi. Oke. Saya mau bertanya nih Pak Yudi. Kira-kira kenapa Pak Yudi tidak mau membuka kepalan tangannya padahal sudah dirayu dengan permen, dengan kata-kata halus? Karena ini rahasia saya yang menyangkut harga diri. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yudi, silakan duduk. Oke. Ini yang nggak dipototin, nggak dimarah-marahi Pak Yudinya tadi ya. Dirayu aja. Jadi tipe Bu Dewi ini adalah suka merayu. Oke. Dari kegiatan itu apa sih yang kita peroleh? Kira-kira apakah Pak Yudi tadi membuka kepalan tangan dengan bujukan, godaan dan paksaan Bu Dewi? Tidak. Kenapa? Karena kata Pak Yudi itu rahasia saya Bu. Dia tidak membukanya. Jadi Bapak Ibu dari kegiatan itu yang memegang kontrol untuk membuka kepalan tangan Pak Yudi siapa Bu? Pak Yudi sendiri. Begitu juga ketika kita mengarahkan seorang anak, memotivasi seorang anak. Kalau anaknya tidak mau membuka dirinya, maka semua kita bilang, nak, Dek Budi nak, kerjakan tugas ibu nak. Kita marah-marah, kamu ngelawan sama guru aja. Kalau anaknya tidak ada motivasi dalam dirinya atau disebut dengan motivasi intrinsik, itu tidak akan berubah. Mau kita rayu, mau kita apapun, motivasi ekstrinsik dari luar diberikan, itu tidak akan berubah jika orangnya, anaknya tidak ada motivasinya di dalam dirinya. Itulah, jadi yang mengendalikan anak berubah atau tidak, kembali kepada diri anak itu sendiri. Tugas kita apa? Bagaimana kita membangkitkan kesadaran anak agar motivasi intrinsiknya dapat terbuka. Itulah tugas kita. Jadi kita rayu-rayu kalau anaknya memang dasarnya gak ada keinginan untuk maju, gak ada keinginan untuk berubah, itu sia-sia perjuangan kita Bapak Ibu. Nah lanjut Bu. Nggak usah. Nah perubahan paradigma. Di sini saya harapkan kita berubah paradigma. Perubahan paradigma itu perubahan pandangan kita terhadap murid kita Bapak Ibu. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir. Jadi muridnya yang berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Tetapi, kontrol guru sekarang sering terjadi miskonsepsi. Miskonsepsi itu artinya kesalah pandangan kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol seseorang, menyuruh seseorang berubah jika orang tersebut tidak ingin berubah. Kita tidak bisa menyuruh seseorang melakukan sesuatu jika dalam dirinya tidak ingin melakukannya. Contoh sederhana di kelas Bapak Ibu, ketika kita melihat anak tidak menggunakan dasi. Kita masuk kelas, kita lihat anak kita. Misalkan si Agung namanya. Agung, gunakan dasinya.
Pasti si Agung menggunakannya di depan ibu kan? Dan kita merasa, si Agung sudah aku kontrol, dia dengar kata-kataku. Faktanya apa ibu? Ketika ibu satu langkah keluar dari kelas, dasi pun lepas. Itu artinya kita hanya ilusi itu hayalan. Kita berpikir anak itu bisa kita kontrol. Faktanya tidak, karena dasarnya dia masih berpikir, apa sih manfaat aku menggunakan dasi di sekolah ini? Itu yang harus kita buat, bukan menyuruh anak menggunakan dasinya, tapi kita beri kesadaran apa guna anak itu menggunakan dasi. Seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada penelitian mengatakan, ketika seorang diberikan hadiah, dia malah menjadi tidak konsisten. Bisa menjadi hukuman juga. Contohnya seperti ini, ketika kita mengumumkan anak juara 1 di kelas, semester depan dia jadi juara 2, itu bukan hadiah sama dia Bapak Ibu, itu menjadi hukuman bagi dia. Ketika dia sudah, padahal juara 2 masih keren kan Bapak Ibu, tapi dia merasa itu malah menjadi hukuman. Kenapa aku tidak juara 1? Itu ada penelitiannya menyatakan seperti itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini sudah tadi ada juga pemaparan ketika upacara ya Bapak Ibu. Kritikan itu mau dia dalam bentuk kata yang halus, tapi itu tetap akan menyakiti seseorang. Itu tidak akan membuat orang yang menjadi bagus, malah menjadi identitas yang gagal Bapak Ibu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sama seperti yang pertama. Biarpun kita di sini posisinya lebih tua dari murid kita, tetap kita tidak punya kuasa untuk memaksa anak melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Nah, ini ada kata-kata dari Stephen. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit dengan sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah karakter acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, lanjut Bu. Di sini ada contohnya. Stimulus, respon, dan teori kontrol. Ini sebenarnya teori kontrol, kalau kita tidak miskonsepsi, ini bisa kita terapkan dan bagus. Stimulus respon itu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Paradigma yang baru kita tanamkan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika anak berbuat kesalahan, bukan kita langsung menghukumnya, tapi kita cari dulu kenapa anak itu membuat kesalahan. Kita yang memahami dunianya dulu, baru kita cari solusinya bersama. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi anak lari-lari dalam kelas. Tujuannya apa? Sebenarnya dia menarik perhatian gurunya. Dia senang kalau gurunya negur-negur dia. Anak itu kenapa? Kebutuhannya tidak terpenuhi tentang kasih sayang. Nah, yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa. Teori yang betulnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kayak tadi Bu Dewi dari bujuk-bujuk gagal bisa dipaksa ya bukanya tangan Pak Yudi. Tapi itu tidak seperti itu. Kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita cari solusi bersama. Model berpikir menang dan kalah. Sekarang kita tidak berpikir seperti itu. Kita berpikir menang dan menang. Oke Bu. Nah sebaiknya lagi. Ini nggak gerak-gerak lah Bapak Ibu nggak. Saya nggak minta gerak-gerak. Saya minta Bapak Ibu menebak gambar. Ya. Nah, coba Bu, gambar pertama Bu. Oke. Ini coba Pak Nanda, kira-kira apa jawabannya Pak Nanda? Oh, nggak nampak. Oke, good. Betul Pak Nanda. Tepuk tangan untuk Pak Nanda. Jerawat batu. Oke. Ini coba Bu Reni apa nih kira-kira? Tadi Bu Reni jawab langsung dia jerawat batu dia. Nggak tahu. Lalu? Lupa waktu kan? Jadi itu gambar apa kira-kira? Cicak, oke. Saya kasih clue itu bukan cicak.
Kadal. Oke, good Pak Fadli. Luka dalam. Aduh, merasa kali ya. Oke, terakhir. Coba nih. Pak Khalil. Ih, cepet kali Pak Fadli. Betul, gagal ginjal. Terakhir. Nah, hewan apa ini? Apa Pak Khalil? Gorila. Oke, siapa lagi bisa jawab? Kanguru. Setengah manusia, setengah apa? Iya, ayo. Apa Pak Yudi? Harimau. Oke, harimau, gorila, kanguru. Ada lagi? Pak Pohon kira-kira gambar apa itu, Pak? Gorila itu ya. Gorila. Bukan, apa Pak Nanda? Kupu-kupu. Oke, apa lagi? Kira-kira. Apa Bu Is? Simpanse. Oke, Bu Rama kira-kira gambar apa ini Bu Rama? Gambar Oke, kita lihat ya jawaban siapa yang benar. Gambar yang ngomong ini. Sudanil. Oke, coba Bu Mita. Nah, nggak ada yang betul. Apa itu? Gugu. Oke. Bulldog. Tadi aja jawabannya ada kupu-kupu, coba. Dari mana jawaban inspirasi kupu-kupu ya kan? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini masuk ke materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol guru. Di sini ada sebuah video, kita saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat olahraga bulan ini. Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, terus sempat mengumpulkan tugas.
Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya, coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sekian videonya Bapak Ibu. Jadi dari video tersebut, coba kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, tidak perlu dijawab. Selama ini kita berada di posisi yang mana ya kan Bapak Ibu? Bisa Bu? Oke, next Bu. Jadi posisi kontrol guru itu, next saja kan? Oke. Nah, posisi ini Dian Gos dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali. Kita perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid dan memerdekakan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru ataupun orang tua terhadap muridnya, terhadap anaknya. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, penghukum itu seperti apa? Penghukum itu seseorang yang menghukum, ini bukan hanya melalui fisik Bapak Ibu, kata-kata kita pun kalau kita kasar, itu termasuk penghukum. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya gurunya bersuara lembut. Kenapa kamu nak? Kamu nggak kasihan dengan orang tua kamu? Seperti tadi itu contohnya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya, seperti orang tuanya. Posisi yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positifnya apa? Di sini hubungannya akan terjalin dengan baik dengan siswa. Tetapi negatifnya dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak baik pada guru yang dianggapnya teman, tapi guru lain dia tetap berkelakuan tidak baik. Posisi yang keempat, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, biasanya saya kasih bintang. Nanti kalau kamu berkelakuan baik saya kasih bintang, termasuk pemantau. Slip catatan, daftar cek, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Ia menunjukkan tanggung jawab guru. Nah, posisi yang terakhir yaitu manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan.
Jadi bukan saya katakan posisi teman dan posisi pemantau itu jelek ya Bapak Ibu. Bisa, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, berdiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajarkan untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi gini Bapak Ibu, pemantau tadi sama penghukum itu bedanya seperti ini. Kalau penghukum, kesalahan anak yang kita beri hukumannya itu tidak sesuai dengan kesalahannya. Misalkan anaknya terlambat, kita suruh keliling lapangan. Itu penghukum. Tapi kalau pemantau, anaknya seperti Bapak tadi yang olahraga, tidak memakai baju olahraga, disuruh keliling lapangan, itu masih berkaitan kan dengan pelajaran Bapak tersebut. Itu masih kategori pemantau. Karena berkaitan dengan pelajarannya seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Misalkan kalau dia penghukum, guru berbuat, dia katakan penghukumnya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau dia pembuat orang bersalah, dia berkata gini, seharusnya ibu kecewa dengan kamu nak. Nah, kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, dia membantu muridnya nih. Anaknya guru yang terlambat tapi dia membantu muridnya. Tadi kan anaknya gini bu, anaknya kayak gini, ini posisi teman. Dia membela muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur kesalahannya apa, konsekuensinya apa. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Tapi kalau gurunya di posisi pembuat merasa bersalah, kata-katanya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres gara-gara kamu. Itu sama aja ya Bapak Ibu, malah menekan anaknya, ibunya stres, anaknya juga stres. Kalau posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Kalau pemantau kalimatnya, apa peraturannya? Nah, manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya, kalau manajer terjadi penguatan pribadi, kalau pemantau dia menyesuaikan diri bila diawasi, kalau teman dia ketergantungan pada gurunya, dan kalau pembuat rasa bersalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong anaknya jadinya. Ketika penghukum, anaknya menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau kita menerapkan penghukum kepada anak murid kita, muridnya meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Tidak ada artinya seorang guru bagi mereka. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid melakukan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, muridnya meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Sebagai manajer, muridnya meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi sangat beda kalau dia manajer Bapak Ibu. Jadi dianya yang menjadi dunia berkualitas. Dampaknya pada murid apa? Ketika kita menerapkan penghukum, anaknya akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika pembuat rasa bersalah, anaknya merasa rendah diri dan jadi merasa minder bisa. Sebagai teman, anaknya menjadi lemah dan tidak mandiri, tergantung pada gurunya. Ketika pemantau, anaknya menjadi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Ketika manajer, anaknya dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dari kelima posisi ini yang paling baik itu adalah manajer. Saya tahu kita tidak akan mungkin langsung menerapkan posisi manajer. Kita bisa secara perlahan, mulai dari posisi pemantau, bisa kita tingkatkan nanti menjadi posisi manajer. Oke, mari kita berlatih. Bapak Ibu bisa saya minta keluarkan HP-nya sebentar karena di sini saya mari berlatih menggunakan bantuan aplikasi. Saya baru belajar kemarin Bapak Ibu minggu lalu, kelas poin. Jadi kita jawabnya melalui kelas poin bisa ya Bapak Ibu? Nggak bisa. Yang bisa saya mintalah waktunya. Belum masuk.
Mana kelasnya? Oh, kode kelasnya beda tuh, ganti kelas. Ini bisa. Kok nggak mau di kelasnya? Bentar ya. Oh, di sini kelasnya. Nih, kok nggak mau ya? Nih, kok nggak mau ya? Udah nggak ada paket Bapak Ibu, ya udah kita jawab bersama-sama lah Bapak Ibu. Kok nggak mau ya? Kelasnya ganti. Nggak mau ya ganti kelas. Jangan bisa. Harus dibuka rupanya deh. Ganti kelas. Bisa. Udah. Harusnya udah ini. Oke. Nanti tutup aja, Kak. Oke, Bapak Ibu silakan buka kelas poin dari Chrome, Google. Nah, masukkan kode kelas saya ya, Bapak Ibu. Tiga 38975. Iya, ini pertanyaan sederhana aja. Nah, penghukum, pemantau, manajer, dan sebagainya. Oke, Pak Yudi udah masuk. Padli ganteng. Ada yang cantiknya nggak nih? Iis imut gitu ya. Nggak apa-apa, dibuat semenarik mungkin nama kita. Iya ya, lajang-lajang terdepan ya. Aduh, promosi pula. Belum ada nih ngalahi Bapak Padli ganteng nih. Oh, Syekh Khalil, ya Allah. Amin. Dea XD-nya apa ini? Nanda Starboy. Oke, Is kenapa nggak ada imutnya, Is? Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, belum Kak. Ini yang pertama kan? Oke, ini kita jawab bersama-sama seperti ini Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bapak Ibu ketik kira-kira kalimat ini diucapkan oleh guru yang berada di posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah penghukum, perasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kecewa sama Nita. Apa yang diklik apa gimana? Belum diklik ya? Belum dimulai. Udah Kak. Nggak bisa jawab. Nggak bisa diklik di sini.
Nah, kok nge-lag ini? Laptopnya nge-lag. Oke, laptopnya nge-lag ini Bapak Ibu. Berapa? Iya. Ya, laptopnya nge-lag. Siapa yang mau skor? Aku GB. Sama sekali Anda. Kok nggak mau ini Kak? Iya. Real 10. Ya Allah, ada aja. Makanya ada yang bilang kuliah di belakang itu. Kok nggak mau nih Kak? Oh, ada satu Kok nge-lag laptopnya? Sekolin. Nge-lag laptopnya lah, ilah ilah. Tapi anaknya kayak gini. Keringan. Coba Kak hidupkan nanti ya. Nah, maaf ya Bapak Ibu, laptopnya nge-lag. Iya, nggak usah. Oke, baru dapat hotspot. Mohon maaf karena laptopnya nge-lag. Kita jawab masing-masing aja di sini ya Bapak Ibu, sama-sama. Jawab masing sama-sama. Nah, iya. Nah, laptopnya minta perbaikan. Oke, kita jawab sama-sama aja Bapak Ibu. Nah, untuk belum tampil. Bisa deh. Bisa. Nah, ini kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Mohon maaf, laptopnya nggak mendukung. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, Pak Khalil. Kira-kira ini berada di posisi siapa ya Pak Khalil? Apakah dia posisi penghukum, pembuat rasa bersalah? Ini menurut saya teman ini. Teman, oke. Kalau menurut Pak Yudi? Membuat merasa bersalah. Oke, Pak Pohan? Oke, betul ya. Betul Pak Yudi dan Pak Pohan ya. Nah, coba. Pembuat orang merasa bersalah. Oke, kalimat yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Ibu Dea ini posisi apa, Bu? Penghukum. Oke, sepakat penghukum ya? Oke, Bu, lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya, udah tadi. Ayolah lakukan demi Ibu Dewi. Sebagai teman, oke. Kita sama-sama belajar. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, Pak Padli? Sebagai apa nih Pak Padli? Oh, pemantau. Kita lihat, betul sekali. Iya Pak Padli, makanya saya lanjut ke Pak Padli ya. Oke, betul. Saya tidak mengatakan posisi pemantau itu jelek ya Bapak Ibu, tapi ada yang lebih baik dari posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menurut Bu Is, apa ini Bu Is? Oke, good. Betulkah? Manager. Lanjut Bu Mita. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, Bu Rahma, apalah kira-kira ini? Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah ya. Membuat rasa bersalah. Nah, menurut siapa nih? Bu Dewi nih, semangat kali Bu Dewi tadi. Apa Bu Dewi? Penghukum. Oh, udah ada jawabannya. Penghukum ya itu ya Bu. Oke, lanjut Ibu. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Pemantau mirip seperti tadi ya.
Berapa kali sudah berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu, Bu Reni, kira-kira posisi apa ini Bu Reni? Berapa kali sih? Jawab aja Bu. Nah, Membuat rasa bersalah nih. membuat rasa bersalah. Nah, coba. Nah, penghukum. Betul tadi Bu Reni. Bu Reni digoyah sedikit langsung tergoyah imannya. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untukmu? Bu Suci, kira-kira apa nih Bu Suci? Teman. Oke, betul, teman. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Kira-kira Bu Halimah apa nih Bu Halimah? Oke, good, udah pintar. Nggak ada yang remedial ya. Oke, di sini saya mau minta lagi waktu dan pulpennya ya. Enggak SBRK. Saat ini saya ingin Bapak Ibu menilai diri Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu, posisi yang 5 tadi bukan hanya posisi guru, tapi kita bisa menerapkannya pada anak kita di rumah. Kayak mana kita mendidik anak kita? Mau kita kan anak kita pasti sukses. Di luar kita mendidik anak murid di sekolah, kita pasti lebih mau anak kita menjadi yang sukses. Tapi kita review dulu, selama ini kita di rumah posisinya sebagai apa yang mendidik anak kita ya. Boleh campur-campur. Jadi saya minta waktunya untuk menuliskan jawabannya dan kita tempelkan di depan ya Bapak Ibu. Tolong. Bu Halim, Bu, ada spidol Bu. Warna-warninya jaga kasih. Ah, iya betul. Ini tengok mana ada isi. Aku manajer diriku sendiri lah. Wih. What? Terbuka Anda. Apa nih? Anak kadang tadi nggak bisa saya rayu. Apa yang bisa saya rayu? Tadi ilustrasinya kayak apa coba? Tante Juni. Rayu ini kalau nggak ngasih ibu cantik ya. Jadi ada 2 lembar ya. 2 ya Bapak Ibu. 1 posisi Bapak Ibu di rumah, 1 posisi Bapak Ibu di sekolah. Kadang kita berbeda kan Bapak Ibu. Cara kita kalau tidak punya anak, ya udah rencana Bapak Ibu lah. Kira-kira rencana ke depannya apa? Beranak lah kau. Yang sekarang gitu. Oke. Semuanya boleh. Salah satu jawabannya. Salah 2, orang 2 sebenarnya kok 1. Tidak mesti 1 di luar itu. Di sekolah gitu ya. Nggak usah dibuat di rumah, di sekolah udah ada sini. Cuma 1. Oh iya Bu. Ini yang dominan Bu ya? Iya, yang dominan biasa Bapak terapkan. Apakah sama kita menerapkan di rumah dan di sekolah terhadap anak murid dan anak kita sendiri? Di sini nggak perlu tulis nama, jadi kita sejujurnya aja. Terserah Ibu, warna-warni aja tempel situ, suka hati Ibu. Kak Yudi juga ada. Dia punya teman dia deh. Itu udah diklik rekam kan Kak? Nanti aku ngomong-ngomong ini nggak direkam. Ya, aku nggak tahu. Terekam. Cuma ada suaranya apa nggak tahu. Kalau sudah siap bisa ditempel Bapak Ibu. Manusiawi Bapak Ibu. Kita manusiawi ya. Semua orang pernah berbuat salah, pernah menghukum. Nah, silakan ditempel Bu Halimah. Pertanyaannya Pak Nanda, kalau Bapak mendidik anak Bapak di rumah, Bapak lebih kemana posisi Bapak? Apakah Bapak sebagai teman sama anak Bapak? Atau Bapak sebagai penghukum? Atau sebagai pemantau?
Warna bebas kan? Bebas. Ambil ke tempat lain. Enggak ada ice breaking lagi nggak? Enggak. Apa ice breakingnya lagi? Enggak ada lah. Udah lah ice breaking index nggak ada lagi break. Ada lebih buat cuman males. Udah itu ya. Segitiga restitusi lagi. Udah lama kali. Kadang-kadang ya. Oh iya. Kak, tolong Kak. Jangan promosi lah. Oke, udah diisi semua ya. Iya, nyalon di rumah tangga, betul kan? Bu Reni tadi nggak digeser Bu. Udah lah Bu, udah lalu Bu. Udah lewat Ibu. Nah, oke Pak Nanda. Ingat anak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, saya baca secara umum aja ya Bapak Ibu. Kalau di rumah ini lebih banyak kepada teman di rumah sebagai teman. Ada juga yang teman, kadang-kadang manajer. Nah, tapi nggak ada penghukum yang nggak pernah hukum anaknya ini ya, Masya Allah. Kalau di sekolah, pemantau, buat rasa bersalah teman juga. Teman ada 4. Pemantau dan teman di sekolah. Oke, dominannya seperti itu. Ya, saya harapkan kita belajar seperti ini adalah perubahan sedikit pola pikir kita, paradigma kita, pandangan kita terhadap murid kita. Udah Bu, direct saja Bu. Oke, Bapak Ibu, ini masuk ke materi terakhir, segitiga restitusi. Tadi kan saya ucapkan kalau bisa kita berada di posisi manajer. Nah, posisi manajer ketika ada masalah kepada anak kita, kita tidak memberikan hukuman, tidak membuat anak yang merasa bersalah, tapi kita menyelesaikannya dengan ini sebutannya, segitiga restitusi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anaknya. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinannya. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak berbuat salah kita tidak langsung menjudge anaknya. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, kalimat yang kita ucapkan ini sebaiknya segitiga restitusi dilakukan berdua saja sama anaknya. Jangan di dalam kelas tapi bawa anaknya keluar, lalu di ruang guru, jangan dalam keadaan rame-rame ya Bapak Ibu. Nah, kita buka kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Semua orang tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Ini tujuannya apa? Agar anaknya merasa kalau Bapak Ibu berada di pihaknya dulu. Sehingga dia mau menceritakan keluh kesahnya, kenapa dia berbuat masalah. Kemudian Ibu next. Kemudian setelah kita berbuat seperti itu, mengajukan perkataan-perkataan seperti itu, kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan. Guru akan bergeser dari perilaku stimulus respon menjadi proaktif dan menggali, mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi setelah kita mengucapkan tadi, tidak ada manusia yang sempurna nak. Bisa kita lanjutkan kalimat seperti ini. Nah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Bapak bangga padamu. Biarpun dia sudah melakukan kesalahan, kita cari sisi positifnya. Misalkan dia bergaduh sama kawannya, hanya berantem secara mulut. Kita ucapkan, ya lebih bagus nak daripada kamu pukul-pukulan badan, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kita ucapkan pada anaknya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kalimatnya semua positif. Soal kalimat positif yang membuat anak itu merasa kita berada di pihak anak tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga Bu, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik.
Mampu mengkaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Inilah posisinya kita menanamkan keyakinan hal-hal baik pada anaknya. Kalimatnya itu yang kita ucapkan, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seperti apa? Jadi dari segitiga restitusi ini, intinya ketika anak berbuat salah, kita mengucapkan kata-kata positif yang membuat anaknya merasa masih didukung oleh kita. Kemudian kita mengarahkan anak untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bukan solusinya dari kita. Oh, kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu saya suruh nulis ya 10 lembar halaman. Tidak, tapi kita tanyakan. Jadi menurutmu nak, apalah yang akan kamu lakukan untuk mengatasi ketertinggalan tugas-tugas kamu? Biarkan anak yang berpikir, anaknya yang membuat berpikir tanggung jawabnya sebagai apa dan apa yang harus dilakukannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sini saya akan menampilkan penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Oke Bu, next. Ini kasusnya adalah Pani makan dalam kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, sehingga mengganggu proses pembelajarannya. Jadi saya memanggil Pani secara pribadi di ruangan dan menanyakan permasalahannya. Assalamualaikum Bu. Ya, yang Udah kuat ya Kak? Tadi tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu, karena tadi saya makan seajan pelajaran di kelas. Iya. Benar Pani makan dalam kelas itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Kenapa Pani makan dalam kelas, Nak? Karena saya lapar. Oh, Pani lapar. Wajar. Itu pun kalau lapar pasti makan. Tapi kita harus tahu tempat dan waktu kapan kita makan. Memangnya Pani tidak sempat makan di rumah? Tidak, Bu. Ini Pani lagi jam berapa? Jam 6. Seharusnya kalau Pani bangun jam 5, sempat kan sarapan? Iya Bu, karena tadi saat saya selesai berpakaian, saya main HP dulu hingga lupa waktu. Pas saya lihat udah jam 7.20, jadi saya buru-buru ke sekolah. Nah itu, kami bermain HP. Bermain HP memang membuat Pani senang ya karena tapi melalaikan waktu dan merugikan diri Pani sendiri. Jadi, menurut Pani, keyakinan kelas lain telah Pani langgar tentang menghormati diri sendiri dan orang lain, Bu. Tidak menghormati siapa, Nak? Menghormati ibu, tidak menghormati teman sekolah juga. Iya, betul. Di sini Ibu tidak mau cari siapa yang salah ya, kita cari solusi bersama. Jadi, menurut Pani solusinya apa biar Pani tidak makan lagi di dalam kelas? Saya ketika selesai berpakaian, saya nggak boleh main HP lagi, sehingga saya sempat untuk sarapan di rumah. Bagus. Kapan kira-kira Pani bisa menerapkan tindakan? Insya Allah mulai besok Ibu. Iya. Semoga besok pagi sudah baik di dalam kelas dan menjadi orang yang juga lagi diharapkan perubahannya tidak terulang kembali ya Pani. Baik Ibu, terima kasih. Sekarang Pani bisa kembali ke kelas ya Mas. Ibu. Assalamualaikum Bu. Bapak Ibu, saya tidak melihat contekan di situ ya Bapak Ibu. Saya hanya kebetulan membuka HP. Ya, tapi seolah-olah saya menyontek ya Bapak Ibu. Oke, umpan baliknya di sini ada saya buat dari si Paninya. Nama saya Fani Fadilawati dari kelas 12. Saya merasa senang telah berdiskusi dengan Bu Tompi untuk menyelesaikan masalah saya. Saya jadi tahu untuk mengendalikan diri agar tidak lalai bermain HP di pagi hari dan sarapan di rumah. Saya juga Assalamualaikum. Udah Bu, udah. Oke, next Bu, udah. Ibunya semangat banget ini. Oke, ada pun refleksi yang telah saya Ibunya semangat moderatornya ya kan. Semangat agar cepat selesai, udah bosan dia mungkin ya. Oke, refleksi dari tindakan segitiga restitusi yang telah saya lakukan adalah peristiwa yang saya pelajarin adalah, saya refleksinya ini menerapkan 4F ya Bapak Ibu. Peristiwa yang saya pelajari adalah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Perasaan saya ketika penerapan segitiga restitusi adalah semangat, dan saya juga merasa optimis karena saya yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat, maka masalah bisa diselesaikan. Yang ketiga, saya belajar bahwa mendengarkan dengan empati penting dalam menyelesaikan konflik. Yang terakhir, penerapan ke depannya saya akan lebih proaktif dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa. Jika terjadi masalah serupa, saya akan segera melakukan segitiga restitusi. Rencana perbaikannya, yang pertama,
lebih sering melakukan praktek segitiga restitusi sehingga semakin mengasah kemampuan dalam menerapkan segitiga restitusi. Saya harapkan Bapak Ibu juga bisa menerapkannya dalam menangani siswa-siswa kita. Lebih tenang dan mengendalikan emosi saat menangani murid. Dan yang terakhir pastinya terus belajar cara untuk menggali restitusi yang diusulkan siswa. Karena kadang-kadang ketika kita tanya, nah apalah solusimu untuk menyelesaikan masalah ini? Jawabannya di luar nulur kita. Luar nalar, aneh-aneh jawabannya. Jadi sinilah kita belajar agar mengarahkan anaknya untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Oke, masuklah kesimpulan ini terakhir Bapak Ibu ya. Dalam program penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, personal, dan sosial yang baik, sehingga guru mampu berada di posisi kontrol sebagai manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, saya ucapkan salam guru penggerak saya sini, siapa tahu Bapak Ibu berminat masuk menjadi guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novitasari yang telah melakukan diseminasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Novitasari bisa diambil manfaatnya. Oke, saya kasih satu pantun untuk penutup. Hari Senin bersih-bersih, siangnya beli alpukat. Cukup sekian, terima kasih. Semoga diseminasinya membawa banyak manfaat. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, maka janganlah kita tak mandi-mandi. Nggak pantun rupanya. Sudah Bapak Ibu, di sini saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. See you next time.